Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurilia Ayu Pradani dari Universitas BGRI Wiranegara, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang formalisme Rusia. Formalisme adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positivistik, yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme. Nah, pemikiran positivisme ini memiliki pengaruh kuat pada pikiran, terutama pemikiran para ahli sastra. Nah, formalisme Rusia adalah gerakan pemikir Rusia yang berakar dari forma, bentuk, atau wujud. Gerakan ini berkaitan erat dengan futurisme, modernisme, dan strukturalisme. Ringkasnya, gerakan ini memikirkan bagaimana bentuk sebuah karya sastra, dimulai dengan berpikir tentang fabula atau cerita, dan sujet atau alur. Bahwasannya cerita dalam kehidupan masyarakat adalah bahan mentah yang harus diolah sastrawan dengan memberinya ramuan sujet. Nah, kaum formalisme ini menolak anggapan bahwa teks sastra adalah pencerminan individu atau gambaran masyarakat. Berikutnya adalah konsep teori formalisme. Konsep teori formalisme ini ada dua, yakni defamiliarisasi dan deotomisasi. Defamiliarisasi adalah proses penyulapan oleh pengarang, sedangkan deotomisasi itu adalah hasil dari defamiliarisasi tersebut. Nah, defamiliarisasi ini adalah prosesnya, dan deotomisasi ini adalah hasil dari proses tersebut. Saussky menyebut salah satu konsepnya sebagai defamiliarisasi, yang berarti membuat aneh atau proses menjadikan sesuatu itu luar biasa sifatnya. Saussky juga mengungkapkan bahwa teknik seni adalah membuat objek-objek menjadi tidak biasa dengan menghadirkan bentuk-bentuk yang sukar untuk menambah tingkat kesukaran dan memperpanjang persepsi. Karena persepsi adalah suatu tujuan estetik dan harus diperpanjang. Nah, selain itu, Saussky juga mengembangkan teori oposisi, yakni fabula dan sujet. Fabula adalah bahan dasar berupa jalan cerita menurut logika dan kronologi peristiwa, sedangkan sujet itu adalah sarana untuk menjadikan jalan cerita tersebut menjadi ganjil atau aneh. Nah, kaum formalis ini memusatkan perhatian pada keganjilan teks sastra dalam upaya menampilkan kekhasan karya sastra tersebut. Nah, konsep defamiliarisasi dan deotomatisasi ini merupakan dua konsep yang digunakan kaum formalis untuk mempertentangkan karya sastra dengan kehidupan atau kenyataan sehari-hari. Apa yang sudah biasa dan secara otomatis diserap. Nah, dalam karya sastra ini dipersulit atau ditunda pemahamannya, sehingga terasa asing, ganjil, dan aneh. Tujuannya agar pembaca itu lebih tertarik pada bentuk dan lebih menyadari hal-hal di sekitar kita. Nah, tokoh-tokoh formalisme Rusia ini ada 4, yakni yang pertama Viktor Borisovich Saussky, yang kedua ada Mikhail Bakhtin, yang ketiga ada Roman Jakobson, dan yang keempat ada Boris Eisenbaum. Ini saya akan memberikan contoh penerapan formalisme Rusia dalam analisis karya sastra. Yang pertama saya akan mengutip penelitian yang ditulis oleh Alfian Rohmansyah, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, dengan judul Orde Baru sebagai Landasan Fabula dalam novel Entrok karya Oki Madasari, Kajian Formalisme Rusia. Nah, dalam Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Orde Lama atau masa pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, pemerintah Orde Baru lahir secara situasional setelah Gerakan 30 September 1968 atau yang biasa kita sebut G30 SPKI. Nah, dalam novel Entrok digambarkan kehidupan seorang ibu dan anak perempuannya yang hidup pada masa Orde Baru tersebut. Penggambaran fakta sejarah ini oleh pengarang dalam novel menunjukkan bahwa sastra merupakan cerminan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep Damono pada tahun 1978 halaman 9, bahwa sastra merupakan cerminan kehidupan masyarakat serta menghubungkan pengalaman tokoh-tokoh hayali dan situasi ciptaan pengarang dengan keadaan sejarah yang merupakan asal-usulnya. Nah, fakta yang menjadi fabula dalam novel Entrok adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Hal ini ditunjukkan dari peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam novel. Peristiwa-peristiwa dalam novel sangat berhubungan erat dengan fakta-fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Sebagai berikut,
diberikan beberapa contoh fakta peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai landasan fabula. Peristiwa yang pertama yakni pemilihan umum pada masa Orde Baru. Pada pemilihan umum pertama masa Orde Baru yang diselenggarakan pada tahun 1971, Partai Golongan Karya memperoleh kemenangan mutlak, yaitu mendapat 277 kursi, sedangkan Partai NU mendapatkan 58 kursi, Parmusi 24 kursi, PNI 20 kursi, PSII 10 kursi, Parkindo 7 kursi, dan Partai Katolik 3 kursi. Dari 351 kursi DPR yang disediakan. Nah, peristiwa pemilu pertama ini digunakan oleh pengarang sebagai landasan fabula dalam novel. Nah, kutipannya yaitu, putaran waktu kuhitung sekat-sekat yang berasal dari kegiatan sekolah. Setengah tahun berlalu, kuhitung dengan setiap rapot yang kuterima setiap kuartal. Rapor kuartal ketiga kelas 1 SD menandakan akan berakhirnya tahun 1970. Aku mulai melihat ada yang berbeda dari desa Singget. Juga di sekolahku, banyak umbul-umbul dipasang. Warnanya kuning bergambar beringin. Di kelas, Bu Lastri bercerita tentang adanya pemilu. Katanya, ini pemilu pertama setelah negara gonjang-ganjing. Ini pemilu yang sesuai aturan. Pemilu yang akan membawa ketentraman. Bu Lastri menunjukkan kertas warna kuning bergambar beringin. Sama seperti umbul-umbul yang dipasang di gapura dan depan balai desa. Partai Beringin menang. Hanya ada 2 orang yang nyoblos partai lain. Orang-orang bilang itu pasti Mbah Soleh, imam di masjid. Dia pasti yang nyoblos partai Islam. Satunya lagi diperkirakan pasti Pak Ratmadi, kepala sekolahku. Orang bilang dia abangan. Di rumahnya ada gambar besar Soekarno yang sedang menunjuk. Dulu gambar itu dipasang di dinding rumahnya. Lalu tentara datang dan meminta gambar itu dicopot. Pak Ratmadi menuruti, dan ia memindahkan gambar itu ke dinding kamarnya. Dalam novel Mardasari tahun 2010 halaman 66. Nah, dari 2 kutipan di atas itu menunjukkan bahwa fakta mengenai pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru dan kemenangan Partai Beringin atau Partai Golkar digunakan sebagai landasan fabula oleh pengarang. Nah, defamiliarisasi yang dilakukan oleh pengarang yaitu dengan membuat rangkaian jalan cerita yang dapat menggambarkan peristiwa saat pemilu pertama masa Orde Baru itu akan diselenggarakan dan suasana saat kemenangan Partai Gambar Beringin atau Golkar. Nah, contoh peristiwa yang kedua yakni pembunuhan misterius. Peristiwa lain pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai landasan fabula adalah peristiwa pembunuhan misterius. Pembunuhan misterius ini dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat seperti perampok, preman, dan sebagainya. Nah, adanya pembunuhan misterius yang terjadi pada masa Orde Baru ini berawal dari keluhan masyarakat. Karena makin meluas dan seriusnya gangguan keamanan. Nah, berdasarkan keluhan tersebut, pemerintah Soeharto memberi jawaban dengan menghabisi para pengganggu keamanan dengan membunuh mereka secara rahasia serta di luar jalur hukum. Sampai tahun 1984, LBH Jakarta melaporkan bahwa ditemukan 5.000 orang yang menjadi korban operasi militer atau yang disebut dengan pembunuhan misterius. Nah, dalam pembunuhan tersebut tidak ada satupun pelaku yang ditangkap atau diadili. Meskipun bersifat misterius, semua orang tahu bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah aparat resmi negara. Dalam buku semi-autobiografi yang terbit pada 1989, Soeharto mengakui bahwa dialah yang menjadi inisiator pembunuhan misterius tersebut. Nah, peristiwa pembunuhan misterius yang terjadi pada masa Orde Baru itu digunakan sebagai landasan fabula, sebagai gambaran peristiwa pada masa Orde Baru. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan penggunaan fakta mengenai pembunuhan misterius. Siang ini, kami duduk di pawon sambil makan rujak yang kubeli di pasar. Aku bercerita tentang kematian maling dan orang pasar itu. Dia terkejut dan sepertinya agak marah. Di sana juga banyak yang mati. Mayat di mana-mana. Di pasar, di jalan, di lapangan. Semua orang ketakutan. Aduh Gusti, yuk hati-hati di sana. Di kota orang jahat lebih banyak. Justru katanya mayat-mayat itu penjahat, maling, rampok. Katanya mereka dibunuh biar kapok. Tapi kok bisa sebanyak itu? Lah, di sini yang mati juga katanya maling, tukang meras. Ya sama kalau begitu, nggak di kota, nggak di desa. Lah iya kalau mereka benar maling. Lah kalau bukan, halaman Mardasari tahun 2010 halaman 131 sampai 132. Nah,
Dari kutipan di atas itu menunjukkan bahwa pengarang menggambarkan adanya pembunuhan misterius yang terjadi di masyarakat. Banyak orang memperbincangkan masalah tersebut. Nah, dari kutipan tersebut juga terlihat bahwa banyak terjadi pembunuhan misterius terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pengganggu keamanan. Banyak mayat yang ditemukan di tempat-tempat yang sering dikunjungi warga. Nah, tidak ada yang mengetahui alasan dan pelaku pembunuhan tersebut. Bahkan pihak keamanan pun tidak berusaha mengusut kasus tersebut. Nah, hal ini menimbulkan kecurigaan dari sebagian kalangan masyarakat yang mengindikasi bahwa pemerintahan terlibat dengan peristiwa tersebut sehingga aparat keamanan tidak mengusut dan terkesan membenarkan perbuatan tersebut. Nah, untuk peristiwa yang terakhir yaitu peristiwa Tanjung Priuk. Nah, peristiwa Tanjung Priuk ini merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 1984 di Tanjung Priuk. Nah, dalam kerusuhan massal tersebut, umat Islam berhadapan langsung dengan aparat militer yang bersenjata. Nah, puluhan orang tewas dalam peristiwa tersebut. Dalam novel Entrok, peristiwa ini digambarkan sebagai berikut. 1984. Pertengahan September, peristiwa besar terjadi di ibu kota. Tentara menembak orang-orang yang sedang pengajian. Banyak yang mati. Lebih banyak lagi yang dipenjara. Orang-orang itu melawan negara. Panser-panser datang lalu tentara masuk masjid dengan sepatu tingginya. Semua orang mengamuk. Yang di dalam masjid bertahan. Yang baru datang menyerang. Lalu meletuslah bunyi tembakan-tembakan itu. Mendasari 2010 halaman 135 sampai 136. Nah, dari kutipan tersebut terlihat adanya peristiwa kerusuhan antara umat Islam dengan anggota militer. Para anggota militer memasuki masjid tanpa melepas sepatu mereka. Orang-orang yang datang ke masjid menyerang anggota militer yang kemudian terjadi tembakan. Nah, pengarang ini tidak secara langsung menggambarkan tragedi Tanjung Priok. Pengarang bahkan tidak mencantumkan waktu dan tempat kejadian perkara. Hanya dicantumkan keterangan tempat di ibu kota yang menunjukkan lokasi Jakarta dan keterangan waktu pertengahan September dan tahun 1984. Akan tetapi, fakta yang ditemukan pada pertengahan September 1984 adalah kerusuhan massal yang melibatkan umat Islam dengan militer di Tanjung Priok, Jakarta. Nah, peristiwa Tanjung Priok ini sesungguhnya klimaks dari serangkaian kekecewaan umat Islam terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Orde Baru. Nah, dalam tragedi tersebut, ratusan orang diterjang peluru dari segala arah oleh militer. Nah, kajian formalisme Rusia yang diterapkan dalam penelitian ini ternyata dapat digunakan untuk menyusuri fakta yang digunakan sebagai landasan fabula untuk membangun sujet dari sebuah novel. Nah, fakta-fakta ini diolah oleh pengarang sehingga menjadi sebuah sujet yang telah melalui defamiliarisasi. Dalam novel Entrok karya Oki Mandasari, fakta-fakta yang berupa peristiwa pada masa Orde Baru digunakan sebagai landasan fabula yang kemudian diolah melalui defamiliarisasi menjadi sujet. Nah, dari penggunaan fakta-fakta peristiwa sebagai landasan fabula ini menunjukkan bahwa karya sastra dapat dijadikan sebuah miniatur sejarah yang telah mengalami defamiliarisasi agar muncul kesan fiktif. Padahal dalam karya sastra tersebut mengandung fakta-fakta sejarah, sebagaimana terlihat dari fakta-fakta peristiwa yang terjadi selama masa Orde Baru, diungkapkan dalam novel melalui fabula yang didefamiliarisasikan menjadi sujet sehingga pembaca seakan-akan ikut dalam peristiwa yang disajikan oleh pengarang. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat sedikit kita tarik kesimpulan bahwa formalisme Rusia ini menekankan kajian pada alur yang berupa fabula atau bahan cerita dan sujet yang merupakan olahan dari fabula. Selain itu juga pada bahasa yang digunakan pengarang untuk menyampaikan karyanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.